Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang nasihat, yang mana nasihat ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk bagaimana supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan kemudahan, dalam keadaan ceria, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Tentunya bisa ibadah, bisa ketemu orang-orang yang kita sayangi. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat bagi kita untuk senantiasa dekat, lebih dekat dan mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita itu butuh Allah. Cuma kadang kitanya sombong sehingga seolah-olah kita mampu tanpa Allah. Nauzubillah, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya jangan pernah lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solawat itu merupakan sebuah indikasi bahwa orang itu meyakini bahwa ada sosok yang bisa membantu dia, membantu memberi pertolongan pada hari kiamat, yakni memberikan syafaat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita diakui sebagai umat Rasulullah, dan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nasihat ini dari sahabat yang bernama Nasihat ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad bab 3, yaitu makalah ke-53, ya. Saya bacakan redaksinya. Bismillah. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal khamsun, ya, an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala. Dari Abi Sulaiman Ad-Darani, dia pernah berkata. Apa yang dia sampaikan? Qala, dia pernah berkata, aslul kulli khair, ya, pangkal, asas, ya, permulaan dari semua kebaikan, ya, fid dunya, di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat. Apa pangkalnya, apa asasnya, apa permulaannya, ya, yakni kata beliau al khaufu minallah. Jadi Sulaiman Ad-Darani dia mengatakan, menasehati kepada kita semua, memberitahu kepada kita bahwa kalau kita ingin, ya, nikmat di dunia, nikmat di akhirat, artinya selamat di dunia, selamat di akhirat, kata dia kuncinya satu. Apa itu? Al khaufu minallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kalimat al khaufu minallah ini, ya, berdasarkan bukan atas nafsunya dari Sulaiman Ad-Darani, bukan. Tentu ini berdasarkan sebuah pengalaman spiritual, pengalaman ibadah, sehingga beliau mampu mengatakan kalau ingin bahagia dunia akhirat, ayo, kuncinya satu, al khaufu minallah, takut kepada Allah. Inilah perbedaannya antara takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah. Lihat,
Kalau takut kepada selain Allah berarti kita takut kepada makhluk. Lihat nih, lihat. Ya. Kalau kita takut kepada Allah, efeknya itu kita akan semakin dekat ya kepada yang kita takuti ini. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita takut kepada makhluk, kepada selain Allah, lihat orang manusia siapapun dia ketika takut dengan selain Allah, maka yang terjadi dia akan menjauh. Dia akan menghindar, dia akan menjaga jarak dari sesuatu yang ditakuti itu. Contoh, manusia takut kepada singa. Maka bagaimana manusia ini pasti akan menghindar ketika ketemu singa. Manusia takut dengan seseorang yang dia takuti, maka pasti dia akan menghindar, menjauh dari orang yang dia takuti itu. Ya, lihat, ini kuncinya. Betapa takut kepada Allah dengan takut kepada manusia ini sangat sangat jauh jaraknya, sangat jauh maknanya. Betapa kita takut kepada Allah, kita itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut kepada selain Allah, kita akan semakin jauh, semakin menjauhi terus. Inilah bahayanya kenapa kita tidak boleh takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka makna yang sebenarnya kita akan semakin dekat. Makna yang sebenarnya, maka kita akan semakin banyak melakukan ibadah. Makna sebenarnya, kita akan semakin banyak melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi ketika manusia atau orang takut kepada Allah. Jadi kalimat al-khaufu minallah itu maknanya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang khauf minallah, orang yang takut kepada Allah hanya orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, maka tidak akan muncul nih al-khaufu minallah. Maka kuncinya kalau orang ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka dia harus khauf minallah, takut kepada Allah. Jangan sampai ketika kita takut kepada Allah, tapi kita terus bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, melakukan apa yang dilarang sama Allah. Nah, ini namanya tidak takut. Ya, kalau dia masih berani bermaksiat, masih berani melanggar perintahnya, maka ini tidak takut kepada Allah. Maka lawan kata dari khair yakni keburukan atau ya, sesuatu yang buruk pun akan terjadi kepada orang itu. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah itu sudah tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, sudah tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya kepada selain Allah. Itulah yang benar daripada orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang khauf minallah. Nah, kalimat selanjutnya yang disampaikan oleh Sulaiman Ad-Darani adalah wa miftahud dunya asyaba'u. Lihat kalimatnya, wa miftahud dunya asyaba'u wal miftahul akhirah al-ju'. Lihat, ini sangat menarik nih. Apa katanya? Wa miftahud dunya asyaba'u. Kunci dunia adalah kenyang. Jadi manusia ketika dia bisa mengenyangkan perutnya, maka dia sudah menguasai dunia. Dia sudah mendapati kenikmatan dunia. Ya. Dengan apa? Yaitu ketika seseorang sudah mampu membuat perutnya kenyang dan kenyang lagi, maka itulah kenikmatan dunia. Tapi lihat kalimat selanjutnya, wa miftahul akhirah al-ju'. Dan sedangkan kunci dari akhirat, kunci ya, ingat kunci dari akhirat adalah lapar. Jadi tidak mungkin seseorang bisa
pada puncak ibadahnya, pada puncak ketakwaannya ketika seseorang ini masih dalam kondisi kenyang terus. Maka harus bagaimana? Harus lapar. Lapar di sini maknanya harus banyak-banyak puasa. Ya, makanya orang yang paling bijak itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, salah satu yang paling diyakini bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mendapatkan dunia, gampang, apa? Kenyangin perut. Kalau ingin mendapatkan akhirat, maka kurangi yang menjadi beban kita, yakni apa? Perut. Karena orang yang perutnya kenyang, itu biasanya ibadahnya itu nggak akan maksimal. Banyak sekali contohnya, orang yang perutnya kenyang, yakni mempengaruhi kualitas ibadah yang dilakukan oleh orang itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.